Nintendo Switch 2, yes, akhirnya kesampaian juga ya nge-review konsol ini setelah gue pakai ini kurang lebih seminggu ya, lebih tepatnya selama weekend kemarin gue banyak explore, udah coba main Switch ini sama keluarga gue. Nah kira-kira worth it atau enggak, terutama ya ini udah 8 tahun ya dari Nintendo Switch pertama, yang mana Besindotech juga sempat review pas awal-awal mulai YouTube ya sekitar 6-7 tahun lalu, dan viewsnya juga luar biasa banget. So yes ya, ini beli sendiri, so semoga kali ini viewsnya juga gede, dan ya thank you so much buat supportnya, dan ya boleh kasih jempol dan juga subscribe ke Besindotech biar kita cepet ke 1 juta subscriber. I really appreciate it, and ya langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Wah, kita ngapain? Oke, kita mulai di hari Jumat. Kita unboxing dulu bareng Zio ya. Ini anak gue yang pertama. Dan ya, jadi gue beli ini versi Mario Kart World Bundle, karena yang dijualnya kemarin cuma itu pas gue pre-order ya. Dan kebetulan pas kita main Nintendo Switch 1, Mario Kart 8 Deluxe adalah game pertama yang gue tamatin di Nintendo Switch. Jadi gue lumayan excited ya buat nyobain Mario Kart World di Switch 2. Nah ini untuk isi dari boxnya ya, cukup standar kayak sama Nintendo Switch sebelumnya. Ada Nintendo Switch-nya, ada unitnya, ada controller Joy-Con-nya, ada dock-nya, charger, kabel-kabel, dan semacam holder yang sekaligus bikin Joy-Con-nya bisa jadi mouse sekarang ya. Dan langsung aja ini dia Nintendo Switch-nya. Jadi masang Joy-Con-nya sekarang simple banget karena pakai magnet. Jadi ditempelin doang, nggak ribet kayak sebelumnya harus di-slide dari atas ke bawah. Nah impresi pertama sih, gila ini gede banget ya si Switch-nya ini. Dan ini comparison sama Switch versi sebelumnya. Gua ada versi pertama sama versi OLED ya. Jadi dari segi material finish juga ini kerasa agak sedikit beda ya. Dia lebih soft, lebih smooth gitu ya, mirip sama Switch OLED. Tapi ini lebih smooth lagi. Gue sih agak takut aja bahan ini tuh tipikal yang kayak jangka panjangnya bisa lengket gitu ya, kayak bahan rubber ya, tapi moga-moga enggak ya. Next, langsung aja kita hidupin dan kita mulai setup prosesnya. Nah, pertama yang memang mesti dilakuin adalah update software dulu, yang ternyata waktunya lumayan lama ya. Gue tuh bisa sekitar sejaman kemarin. Jadi kita timelapse aja, dan setelah itu masih ada satu lagi yang harus dilakuin kalau kalian punya Nintendo Switch sebelumnya, yaitu transfer data dari Switch yang lama ke Switch yang baru. Nah, prosesnya simple ya, tinggal ikutin aja step by step-nya. Dan data yang ditransfer itu cuma berupa save file dan juga screenshot. Jadi kalau kalian ada game-game dari Switch yang lama, itu mesti di-download lagi di Switch yang baru setelah selesai, dan habis itu kita bisa langsung masuk ke home screen-nya. Dan karena ini bundle Mario Kart World, kita juga dapetin gamenya, tapi memang ternyata bentuknya cuma kode aja, yang mana kita harus redeem dan download lagi. Dan satu catatan yang mesti kalian tahu adalah Switch 2 yang dibeli itu kalian mesti cekin regionnya apa, karena gue sendiri jujur pas beli gue nggak nanya sama sellernya gitu ya. Dan ternyata gue sempat cek-cek untuk redeem di kode Mario Kart di eShop yang region lain, dan itu ternyata nggak bisa. Awalnya gue kira bahasa Jepang ya di kertasnya itu ya, ternyata itu adalah bahasa Mandarin, yang setelah gue cek tuh ketahuannya pas pakai Google Translate gitu. Ternyata ini adalah region Hong Kong gitu, ada HK tulisannya ya. Nah gue sendiri nggak punya ID region Hong Kong, tapi ternyata simple banget, tinggal ganti aja regionnya pas kita login dari HP ya. Itu kita bisa ganti langsung dengan mudah, dan voila, akhirnya kita bisa redeem Mario Kart World. Dan yes, mesti download lagi, yang mana ya akhirnya gue bawa ke studio karena gue masih kerja, dan karena di studio itu internetnya lebih kenceng. Tips gue juga adalah kalian bisa pakai LAN via dockingannya, atau bisa aja pakai USB Type-C yang ada LAN-nya ya, 1 gigabit per second itu bisa dicolok di USB bagian atas. Yang mana akhirnya setelah beberapa jam kelar juga downloadnya, dan gue langsung cobain Mario Kart World, yang mana wah, di layar 7,9 inci ini tuh emang nampol gitu ya. Walau memang di atas kertas panelnya IPS, nggak se-vibrant di versi kayak OLED yang sebelumnya pakai OLED ya. Tapi panel IPS-nya menurut gua udah bagus banget buat mata gua yang memang udah terbiasa sama panel OLED juga. Resolusi Full HD, 1080p, 120Hz HDR ini tuh tajam dan smooth, dan warnanya juga enak di mata ya. Bikin kerasa banget upgrade dari seri sebelumnya. Cuma memang bezelnya di sini rada gede, rada tebel ya, yang mana mungkin nanti akan ada versi OLED kayak sebelumnya kan, yang bezelnya lebih tipis. Nah, buat menutup hari, gue malamnya main sama Zio lagi ya di TV dengan dock mode-nya, yang mana gue nggak sempat record, tapi ini ada footage dari CCTV. Kalau gue bisa cerita sih, menurut gue memang tampilan di TV-nya jadi jauh lebih detail juga ya, karena dia udah 4K kan, sebelumnya cuma Full HD, dan dia lebih bisa dinikmati lah di TV gitu, secara detail-detail gambarnya. Dan ya buat game Mario Kart sendiri, menurut gue soundtrack-nya bener-bener banger sih, cakep-cakep semua.
Lanjut hari kedua, dimulai dengan kedatangan aksesoris pesanan gua. Gua beli 3 aksesoris yang menurut gua paling penting ya, paling necessary saat ini buat si Switch 2. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ada ini dia carrying case, tempered glass, screen protector, dan ada case buat kita tempelin di Nintendo Switch-nya. First of all, gue tes yang carrying case sama case-nya karena gue mau keluar kebetulan dan gue mesti bawa si Switch 2-nya ya. Dan actually, yang gue beli ini basic aja sih, yang paling murah bahkan di tokonya. Dan ternyata actually build quality-nya turns out okay gitu ya. It fits nicely juga ke Switch yang dipakein case eksternalnya. Jadi ya kalian bisa coba cek, nanti gue taruh linknya di bawah. Nah untuk case-nya sendiri, gue itu nyarinya satu yang bisa nambah grip ke Joy-Con-nya. Karena gue ngerasa ergonomi dari Joy-Con ini rada kurang, rada tipis ya, pas dipegang lama-lama lumayan nggak enak di tangan, nggak nyaman gitu. Dan yang kedua adalah bisa langsung di docking ya. Dan case J-Sox yang gue cek ini katanya bisa. Nah pas dicoba sendiri ternyata memang bisa, cuma emang tight banget ya space di dockingnya ini. Dan ujung-ujungnya ada satu bunyi yang nggak enak pas kita masukin dan keluarin si Nintendo-nya. Nah akhirnya gue decide untuk cabut aja case yang bodinya dan pakai case yang untuk Joy-Con-nya aja, karena emang menurut gue ini lebih penting sih buat bisa main lebih lama dan lebih nyaman. Nah, habis itu kita sempet ngajakin keluarga sebentar main Mario Kart World dan sekalian karena mainnya berempat ya. Dan Joy-Con kan cuma 2, akhirnya gue coba nih konekin Joy-Con Switch yang lama ke Switch 2 dan ternyata bisa, it works gitu. Jadi Joy-Con dan controller dari Switch 1 itu forward compatible ya, jadi bisa dipakai di Switch 2. Cuma sayangnya, yang Switch 2 katanya kayak Pro Controller itu nggak bisa dipakai ke Switch 1. Jadi nggak backward compatible. Nah, sama halnya juga dengan controller kayak third party yang bisa connect ke Switch 1 kayak GameSir, 8-bit Do, itu pada bisa. Cuma yang 8-bit Do katanya perlu software update menggunakan komputer biar dia compatible ke Switch 2. Next, layar dari Nintendo Switch 2 ini emang udah dapat screen protector bawaan dari Nintendo-nya ya. Tapi seperti yang kalian lihat, layarnya tuh lumayan gampang nempel fingerprint, mantulin cahaya, dan info dari Jerry Rig Everything juga dia tuh gampang lecet. Nah, ini yang gua beli akhirnya tempered glass dari brand J-Sox yang varian anti-glare. Dan bener aja dong, gua baru pakai Nintendo Switch ini 2 hari dan udah ada lecetnya cuy. Lumayan banyak lagi ya. Nah, info dari Nintendo juga katanya screen protector bawaan ini jangan dicopot, jadi langsung ditempelin aja di atasnya. Katanya sih biar ngebetulin si layarnya nanti lebih mudah. Nah, buat pasang yang J-Sox ini juga gampang banget, udah dapat frame-nya, tinggal bersih-bersih aja, jangan ada debu dan ditempel. Dan ini dia hasilnya. Kalian lihat ya, before after-nya beda banget kan. Lebih nggak nempel fingerprint, pantulannya keredam, dan karena panelnya IPS juga ya nggak terlalu masalah sama warna hitamnya kan. Kalau OLED kan hitamnya bener-bener pekat. Kalau dikasih screen protector yang matte dia hitamnya di abu-abu, tapi kalau IPS ya kurang lebih nggak beda jauh lah. Next, gue sekalian nyobain game-game lain. Pertama, Zelda Breath of the Wild yang jujur gue nggak sempet tamatin di Switch 1 karena satu dan lain hal. Nah, gue dengar katanya di Switch 2 itu ada performance improvement, tapi ternyata memang mesti bayar lagi game update-nya sekitar $10. Nah, karena sebelumnya gue itu pindah eShop yang region Hong Kong buat si Mario Kart World ya, gue redeem kan. Nah, gue iseng cek di sana dan ternyata jauh lebih murah coy. Sekitar 50 Hong Kong dollar atau sekitar 100 ribu lebih dikit. Jadi hemat 50 ribuan kan, lumayan banget gitu. So, gue langsung coba update dan ya ini mesti download lagi update-nya. Dan ini dia, kalian coba lihat ya sedikit perbandingan before after yang mana menurut gue berasa banget ya naik dari 30 fps ke 60 fps lock. Terus resolusi juga kayaknya jadi lebih tajam gitu. Experience-nya jadi lebih smooth dan moga-moga nanti gue bisa namatin game ini di sini. Moga-moga kalau ada waktunya. Oke, guys, jadi gue baru aja akhirnya beli si Welcome Tour Nintendo Switch 2, yang mana sebenarnya ini adalah game tutorial ya. Jadi game tutorialnya pun kita harus beli gitu kan. Jadi Nintendo ini memang ya seperti yang kalian bilang ya, kapitalis ya. Jadi kita harus bayar Nintendo Tax untuk kita ya bisa menikmati konsolnya. Ya itu aja sih keluhan buat hari kedua. Dan ini dia hari yang ketiga. Jadi hari ini bisa dibilang hari ketiga karena kemarin hari Minggu itu gue nggak sempet main karena aktivitas seharian bareng keluarga. So hari ini gue tadi sempet testing beberapa hal kayak baterai lebih detail. Sekalian gue juga bakal menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kemarin gue sempet post di YouTube community karena lumayan banyak juga yang nanyain, terutama soal baterainya.
Nah, buat main game Mario Kart World, yang mana game first party rilisnya ya, jadi sekitar satu Grand Prix yang kurang lebih 15 menit, itu berkurang sekitar 10-11%. Yang mana kalau gua hitung bulet ya, kalau main full itu bisa dapat 2 jam 30 menit dengan brightness tadi 50% dan volume juga di 50%. Nah, yang bikin gue bingung sebenarnya adalah charging time-nya yang klaimnya Nintendo sekitar 3 jam. Yang mana buat standar hari ini itu tuh kurang ya, dan bener aja pas dipakai memang di tes charging ini kelihatan cuma dapat 12, 13, 14 watt aja. Dan ini gue pakai charger bawaan ya. Gue tempat tes pakai charger lain itu juga sama. Yang artinya butuh lebih lama buat ngecas dibandingin ngabisin baterai dari Switch 2 ini. Nah, pertanyaan berikutnya dari RPY Droid soal Zelda Breath of the Wild lagi ya, sama Tears of Kingdom. Dan seperti yang gue mention tadi, kita bisa beli upgrade-nya kalau kalian udah punya kasetnya. Jadi tinggal nambah digital aja buat upgrade. Jadi itu kayak ada game key namanya ya, dia akan nempel di gamenya. Walau demikian, katanya ada beberapa game juga yang gratis upgrade ke versi Switch 2. Kalian bisa lihat aja di website Nintendo ini udah ada. Next, ini pertanyaan menarik juga dari Bom2X ya, gimana kalau di-compare sama Steam Deck? Nah, kalau menurut gua yang udah berkeluarga ya POV-nya ya, Switch ini tuh cocok banget buat family console dibandingin sama Steam Deck. Kontrolernya bisa dicopot-copot langsung jadi 2, gamesnya first party Nintendo kayak Mario gitu memang cocok banget buat family, terutama buat anak-anak ya. Jadi gue ngerasa kayak lebih aman juga sebagai orang tua. Gue tahu game yang dia mainin apa gitu kan. Walau demikian ya, ada harga yang mesti dibayar juga. Game dari Switch 2 itu ngeri coy. Harganya sampai 1 juta ya dibandingin Steam Deck yang mana Steam itu sering banget ada diskon ya. Contohnya Cyberpunk waktu itu di Switch 2 ini sekarang harganya di 900 ribuan sampai 1 juta ya di e-commerce gue cek. Di Steam itu kalau lagi diskon bisa cuma 250-270 ribuan kayak gitu. Nintendo juga ada sales sih, tapi ya kayak tadi ya mesti ngecek-ngecek di region yang beda karena beda region beda promonya. Sedangkan di Steam Deck juga secara ergonomi menurut gua lebih nyaman buat kita mainin, tapi memang bentuknya lebih gede jadi kurang cocok mungkin buat anak-anak. Intinya ya kalau kalian suka game Nintendo, ya pilih Nintendo aja karena gamenya kan eksklusif ya. Dan kalau kalian berkeluarga kayak gua, ya ini rekomen banget sih Switch. Nggak harus Switch 2, Switch 1 pun juga menurut gua masih oke banget ya. Karena menurut gua setelah nyobain selama semingguan ini, harganya ini menurut gua ya, subjektif dari gua masih tergolong tinggi. At least untuk saat ini. Nah pas gua beli, itu kemarin aja harganya tuh di 10 juta, yang mana seminggu kemudian ini udah turun ya, udah mulai turun. Kalau dicek tuh di harga 9,5 jutaan, bahkan ada yang lebih rendah, tapi memang ada yang non bundle sekarang. Menurut gue sih langsung aja beli yang bundle Mario Kart-nya karena beda dikit dibandingin kita harus beli kasetnya yang terpisah, kayak tadi gue bilang harganya mahal. Nah, harganya sendiri aslinya kalau kita cek di website Nintendo US itu sekitar $500, yang mana sekitar 8,1 jutaan untuk yang Mario Bundle. Yang harusnya sih berarti ya kalau kita tungguin, kalau kita sabar mungkin bakalan deket ya, harganya deket SRP. Dan di compare sama Steam Deck ya, Steam Deck juga kurang lebih segituan sih. Jadi balik lagi, kalian pengen buat keluarga atau buat kalian sendiri, pengen game yang lebih murah dan game yang lebih aksesibel dengan ergonomik yang lebih enak, atau ya pengen main sama keluarga, ya bisa pasang webcam, bisa tambah controller, aksesorisnya banyak. Yang Nintendo jadi pilihan yang menurut gua oke banget. So itu aja guys, review seminggu buat si Switch 2. Semoga videonya bermanfaat dan boleh bantu kasih jempol kalau iya, di komen juga di bawah kalau kalian ada pertanyaan, kita diskusi bareng di sana. Dan subscribe ke Bisa Tech YouTube channel buat video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Thank you so much guys for watching. Nama gua Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Next, kita bahas aksesorisnya ya kali ya. Karena gue lagi menunggu beberapa. Komen di bawah. Jempol. Share. Dah, apa?